Halo guys, di video kali ini kita akan melakukan review Vultr yang terbaru ya di tahun ini. Dimana Vultr itu sekarang sudah banyak sekali perubahan ya, mulai dari segi produk dan fitur yang ditawarkan. Nah, Vultr ini merupakan salah satu solusi cloud VPS yang murah dengan harga terjangkau dan banyak sekali pengguna VPS di Indonesia itu menggunakan layanan dari Vultr ya. Nah, untuk di sini ada produknya, ada cloud compute, cloud storage, GPU, Kubernetes dan networking. Nah, yang paling banyak dipakai sama pengguna VPS itu ada cloud compute sama cloud storage-nya. Dua ini paling banyak digunakan dan memang sangat populer ya. Dia ada mulai dari syarat CPU, dedicated CPU, bare metal sama cloud GPU. Nah, di cloud storage ini dia ada banyak ya, ada 4 pilihan. Di sini ada block storage. Block storage ini adalah hard disk ya, hard disk tambahan. Jadi kita bisa tempel-tempel hard disknya di VPS kita. Misalnya kita punya VPS untuk katakanlah untuk file storage gitu, file hosting. Nah, kita mau bikin backupnya, kita bisa tambahkan block storage, atau kita mau bikin network attached storage seperti Google Drive atau OnCloud dengan OnCloud, Nextcloud. Nah, itu bisa kita menggunakan hard disknya menggunakan hard disk dari block storage, bukan hard disk dari CPU, karena nanti kita butuh hard disk tambahan. Misalnya storage-nya itu dari 100 GB, kita mau jadikan 200 GB, 300 GB gitu. Nah, itu kita bisa nambah storage-nya aja, penyimpanannya aja. Jadi nggak perlu upgrade VPS-nya. Yang kedua ada object storage. Object storage ini lebih kepada penyimpanan secara programming gitu. Misalnya teman-teman itu mau store gambar di dalam sebuah object storage, itu bisa pakai yang object storage ini. Misalnya teman-teman bikin website, lalu di dalam website itu ada gambar, ada file mau disimpan di dalam object storage, itu bisa. Nah, kelebihan dari object storage ini dia tidak lengket di VPS kita, sehingga dia bisa diakses dari banyaknya aplikasi menggunakan API-nya. Nah, berbeda dengan block storage. Kalau block storage kan dia terkait dengan satu VPS gitu. Misalnya kita tempel ke VPS A, maka VPS B itu nggak bisa berinteraksi secara langsung ke block storage-nya. Tapi kalau di object storage ini, kita bisa tempel dia di aplikasi A, di aplikasi B, aplikasi C, itu semua bisa. Nah, kalau yang manage database, itu buat teman-teman yang mau bikin database, misalnya database MySQL, tanpa perlu repot ya, tanpa perlu repot untuk mengelola database-nya, server database-nya, maka pakai aja yang manage database. Jadi urusan backup dan lain-lain itu udah diurus sama Vultr, kita tinggal gunain aja. Jadi lebih nggak bikin stres lah gitu. Kalau kita tidak mau repot mengelola database server, maka pakai aja yang manage database. Kelemahan manage database ini dia tersedia kalau MySQL itu dari versi 8 gitu. Jadi kalau teman-teman pengguna versi 57, 56, 55, nah itu nggak bisa karena minimumnya itu versi MySQL 8. Nah, kita langsung coba ya bikin VPS 1. Kita bikin add VPS ya. Di instance kita add new server. Nah, di sini ada Optimize Cloud, Cloud Compute, Cloud GPU, bare metal. Kita pilih yang Cloud Compute, yang syarat CPU ya. Kita pilih yang high frequency. Ini yang CPU-nya tinggi. Kita pilih di Asia, Singapura. Ini kita pilih Ubuntu 23 ya, yang terbaru. Tapi kalau teman-teman pakai yang untuk production, saran saya pakai aja yang LTS ya, yang long term support seperti 2204. Tapi kalau kita untuk percobaan enggak apa-apa, kita pakai 23. Kita pakai yang paling rendah aja ya, yang 32 GB storage-nya, $6 per bulannya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih deploy OnCloud atau Nextcloud di sini nih misalnya nih. Ini kan 64 GB nih. Kalau teman-teman butuh storage-nya sampai 200 GB, nah teman-teman kan kalau nggak pakai block storage, teman-teman harus upgrade tuh. Upgrade yang ke sini ke $48, sehingga jadi lebih mahal biayanya. Jadi kalau teman-teman butuh storage, beli aja VPS yang biasa, lalu tambahin storage-nya sehingga lebih murah. Ini auto backup-nya kita matiin aja ya, karena kita untuk uji coba performanya aja. Kita bikin misalnya YouTube Meet. Lalu kita pilih yang $6 ya. $6, lalu kita klik deploy now. Nah, ini proses deploy-nya biasanya memakan waktu 1 sampai 5 menit. Jadi kita tunggu proses installingnya sehingga selesai ya. Oke, di sini udah running ya, udah selesai install. Kita coba buka.
VPS-nya. Nah, di sini dia udah kasih kita IP, ada username dan juga passwordnya. Kita coba login ya. Saya pakai aplikasi Mobile Extreme aja untuk remote. Tapi sebenarnya kita pakai SSH dari Windows juga bisa ya. Ini Windows Terminal. Kita bisa misalnya SSH root add. Kita ambil aja IP yang ini. Yes. Passwordnya kita copy lagi yang ini, copy paste. Nah, ini udah kita berhasil login ya. Kita cek apanya, performanya. Saya pakai BNSH. Kita copy, lalu kita paste di sini, paste. Nah, untuk ping ke IP servernya kita coba ping juga ya. Ping. Ini saya pingnya dari IndiHome. Dari IndiHome. Itu latensinya sekitar 30, 36, 87, 20. Oke, 20 ms, 23. Kita lihat benchmarknya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya, CPU core-nya itu 3,6 GHz. Ini udah lebih dari cukup ya, udah sangat kencang. Untuk dari virtualisasinya dia pakai KVM. Data centernya udah sesuai ya, kita pakai yang Singapura. Nah, ini I/O speed-nya sekitar 1 gigabit per second ya. Dan ini juga udah lebih dari cukup karena dia sudah pakai NVMe, jadi dia prosesnya sangat-sangat kencang. Untuk jaringan nggak usah khawatir lagi ya teman-teman, karena dia udah pakai data center Singapura, otomatis jaringannya dan latensinya jauh berbeda dengan data center yang ada di Jakarta. Itu teman-teman bisa tes sendiri nanti. Kalau teman-teman pengguna VPS lokal, itu teman-teman bisa coba benchmark pakai script BNSH yang saya gunakan ini. Nanti teman-teman bisa perhatikan performanya dengan performa Vultr ini, dan ini sangat-sangat kencang performanya, sangat-sangat bagus baik dari segi performa CPU yang diberikan, dari I/O-nya dan juga internetnya. Ini juga udah termasuk kategori ya, kalau dari nilai skor 1 sampai 10 udah kategori 9 lah. Nanti buat teman-teman yang mau daftar Vultr dapat $100 gratis kredit, itu bisa daftar pakai link yang ada di deskripsi. Jadi teman-teman bisa daftar bikin VPS dengan menggunakan kredit $100 itu. Jadi teman-teman tidak keluar uang Rp1 pun. Kalau cocok teman-teman bisa berlangganan lebih lanjut. Kalau nggak cocok teman-teman bisa cancel kapanpun. Jadi nggak ada keterikatan kontrak. Jadi lebih enak pakai voucher. Oke, dari segi performa kita tidak ada masalah dengan voucher. Di sini saya pakai yang high CPU ya. Yang 3, dia udah CPU-nya udah 3 GHz ke atas ya. Kalau yang high CPU itu teman-teman bisa cek untuk dari I/O-nya dan juga jaringannya sangat-sangat cepat, dan juga ping-nya dari IndiHome itu sekitar 20, 30. Sesekali ada naik sampai 123 ms, tapi itu hanya sekali aja, rata-rata dia sekitar 20 sampai 30-an. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau daftar. Silahkan klik link di deskripsi. Thank you.